stand if you are able for the anthem of Indonesia. Benarkah lagu Indonesia Raya jadi pembuka Piala Dunia 2026? Ini faktanya. To become bigger because Indonesia is a big country, is a football country, but it's based as well in a very, very important region in the whole of Southeast and East Asia. And from here we really want to have a real impact, not only in Indonesia, but most importantly for the... FIFA pastikan timnas Indonesia bisa lolos langsung Piala Dunia, begini syaratnya. I think that Indonesia in general is a sleeping giant, and that with these plans you definitely will be one of the... Đội tuyển Indonesia đã gây ra một cú sốc. Tại sao lại nói là cú sốc? Thứ nhất là họ là đội tuyển Đông Nam Á đầu tiên gần hơn bao giờ hết với giấc mơ là được. Media Vietnam dukung masyarakat Belanda yang minta FIFA larang timnas Indonesia lakukan naturalisasi pemain. Benarkah lagu Indonesia Raya jadi pembuka Piala Dunia 2026? Ini faktanya. Lagu Indonesia Raya akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian semenjak viral di media sosial usai dinyanyikan oleh supporter saat mendukung timnas Indonesia di Piala Asia 2024 lalu. Dengan viralnya lagu Indonesia Raya tersebut telah muncul kabar bahwa lagu kebangsaan Indonesia tersebut akan dijadikan lagu pembukaan Piala Dunia 2026. Sebelumnya, informasi tersebut telah beredar dalam bentuk video di TikTok dan Facebook dengan narasi lagu Indonesia Raya resmi dijadikan sebagai lagu pembukaan Piala Dunia 2026 oleh FIFA. Lagu Indonesia Raya resmi diketuk palu oleh FIFA pada seremoni pembukaan Piala Dunia 2026, tulis akun Shaljun Pulsa pada 27 Oktober 2024 lalu. Setelah ditelusuri, pihak FIFA tidak ada atau membuat pernyataan lagu Indonesia Raya akan dijadikan lagu pembukaan Piala Dunia 2026. Diketahui, sejak tahun 1990 FIFA mengadopsi lagu-lagu yang akan menjadi soundtrack resmi turnamen sepak bola global. Biasanya, pihak mereka akan melihat dari tangga lagu Billboard yang merilis kumpulan track yang secara resmi diadopsi oleh FIFA untuk setiap turnamen sepak bola. Namun, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai lagu pembukaan untuk Piala Dunia 2026 mendatang. Diketahui, lagu Indonesia Raya viral setelah laga di Piala Asia 2024 berlangsung di Doha, Qatar. Tidak hanya itu, lagu Indonesia Raya semakin diketahui oleh negara-negara lain setelah berlangsungnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 pun Stadion Gelora Bung Karno, GBK, dipenuhi oleh supporter Indonesia, sehingga membuat atmosfer stadion mengesankan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa lagu Indonesia Raya belum tentu jadi lagu pembuka Piala Dunia 2026, karena tidak adanya klarifikasi dari pihak FIFA. FIFA pastikan timnas Indonesia bisa lolos langsung Piala Dunia, begini syaratnya. FIFA pastikan timnas Indonesia sangat berpeluang untuk bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026 asalkan memenuhi syarat ini. Pasca berhasil meraih kemenangan atas Arab Saudi pada pertandingan yang berlangsung di GBK, Selasa, 19 November 2024 malam, peluang timnas Indonesia untuk bisa melaju ke Piala Dunia semakin terbuka lebar. 2 gol yang dicetak Marcelino Ferdinand ke gawang Arab Saudi menghantarkan Indonesia menempati posisi ketiga klasemen, sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil yang tepat datang di waktu yang tepat pula, tulis FIFA dalam laman resminya, dikutip Kamis, 21 November 2024. FIFA juga memastikan skuad asuhan Shin Taeyong ini sangat berpeluang lolos langsung ke Piala Dunia.
Peluang Timnas Indonesia untuk bisa lolos langsung ke ajang yang akan digelar di kawasan Amerika Utara dan Tengah itu masih terbuka lebar, tulis FIFA. FIFA meyakini, jika skuad Garuda bisa melanjutkan tren positif ini, maka bukan tidak mungkin Timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Pertama, Indonesia harus menang dari sisa 4 laga di grup C untuk memastikan lolos langsung ke Piala Dunia dengan posisi runner-up di bawah Jepang. Kemudian opsi yang kedua, Indonesia harus masuk round 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dan menjadi juara grup. Dan peluang terakhir Indonesia bisa menang di laga kualifikasi Piala Dunia antar konfederasi. Media Vietnam dukung masyarakat Belanda yang minta FIFA larang Timnas Indonesia lakukan naturalisasi pemain. Media Vietnam Soha VN seakan mendukung masyarakat Belanda yang meminta FIFA melarang Timnas Indonesia melakukan naturalisasi pemain dari negeri kincir angin. Soha antusias ketika segelintir masyarakat Belanda menyuarakan hal di atas. FIFA mendapat usulan untuk melarang Timnas Indonesia menaturalisasi pemain asal Belanda. Sejauh ini belum diketahui apa langkah yang diambil FIFA setelah mendapat usulan tersebut, tulis Soha VN. Meski mendapat tentangan dari sejumlah pakar sepak bola di Indonesia, jumlah pemain naturalisasi masih terus bertambah, lanjut Soha VN. Sebelumnya, sejumlah masyarakat Belanda bersuara di sebuah forum. Mereka tak setuju dengan proyek naturalisasi yang dilakukan PSSI. Seharusnya proyek naturalisasi dilarang secara hukum di seluruh dunia bagi pemain untuk bermain di negara di mana mereka tidak dilahirkan atau tidak tumbuh, tegas akun Shoer. Tentu sangat menyenangkan bagi orang-orang yang ingin bermain Piala Dunia untuk pindah negara. Indonesia berubah semacam Belanda C dengan cara ini, kata akun Stefan. Satu yang pasti, proyek naturalisasi yang dijalankan Timnas Indonesia sudah sesuai aturan FIFA. Pemain-pemain yang dinaturalisasi merupakan pesepak bola yang memiliki darah Indonesia. Negara yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2022, Timnas Maroko, juga melakukan langkah yang sama seperti Indonesia. Mayoritas pemain Maroko merupakan pesepak bola yang lahir di negara-negara Eropa, salah satunya Belanda. Timnas Prancis juga diperkuat banyak pemain imigran, yang mana bukan asli Prancis. Tidak dapat dipungkiri keberhasilan Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar disebut sebagai indikasi kebangkitan sepak bola tanah air. Program naturalisasi yang menjadi salah satu strategi utama PSSI mendapat perhatian khusus dari media Italia. Sejak 2022, sebanyak 15 pemain keturunan Belanda dinaturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Indonesia, dengan populasi terbesar keempat di dunia, mulai menunjukkan ambisi nyata dalam sepak bola internasional. Program naturalisasi telah membawa hasil positif, meski tetap menuai polemik di dalam negeri, tulis Tuto Mercatoweb. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa program naturalisasi bukan satu-satunya strategi. Ia memastikan bahwa PSSI juga fokus pada pembinaan pemain muda sebagai investasi jangka panjang. Perbedaan pendapat dalam demokrasi adalah wajar. Namun, tugas federasi adalah memastikan peningkatan prestasi tim nasional melalui pengembangan talenta lokal dan menarik bakat dari diaspora, ujar Erick. Dampak nyata di kualifikasi Piala Dunia. Dampak program ini terlihat jelas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sukses menumbangkan Arab Saudi, salah satu raksasa Asia, dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 19 November. Kemenangan ini membuka peluang besar Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia pertama kalinya sejak 1938, saat tampil di bawah nama Hindia Belanda. Media Italia juga menyoroti bahwa keberhasilan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 menunjukkan potensi besar negara ini di pentas internasional. Keberanian PSSI untuk mengambil langkah progresif melalui naturalisasi dan pembinaan pemain muda disebut sebagai langkah penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Indonesia kini bukan lagi sekadar peserta, tetapi pesaing yang serius di Asia. Mereka sedang membangun fondasi untuk menjadi kekuatan besar di masa depan, tulis Tuto Mercatoweb. Kemenangan melawan Arab Saudi menjadi simbol harapan baru bagi masyarakat Indonesia.
Dengan 4 laga tersisa, Garuda harus terus berjuang untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Jadi, mari kita dukung keputusan yang dibuat PSSI maupun pemerintah Indonesia untuk memajukan prestasi sepak bola tanah air.